uang itu dia kemudian mengembalikannya, tetapi ketika dia menyadari dia mengembalikannya ke bait Allah, dia membuangnya ke dalam bait Allah, lalu dikatakan dia menggantung diri dan dia jatuh, ususnya terburai. Karena Yesus sendiri telah menubuatkan, mengatakan sebelum peristiwa pengkhianatan Yudas itu, Yesus berkata, anak manusia memang akan diserahkan ke tangan orang berdosa, tetapi celakalah dia yang menyebabkan anak manusia itu diserahkan. Siapa dia itu? Dia itu adalah Yudas, ya. Jadi kalau teman-teman bertanya kepada saya, Yudas itu berjasa atau berdosa? Yudas itu berdosa, bukan berjasa, ya, karena Yesus sendiri mengatakan celaka orang yang menyebabkan anak manusia itu diserahkan, dan dia benar-benar celaka, gitu ya. Amin, waalaikumsalam, ya. Isnur Hadiansyah. Ya, jadi peristiwa yang saya baca ini adalah kisah, story, the real story dari murid-murid yang mengalami langsung hidup bersama dengan Yesus Kristus selama 3,5 tahun terlibat dalam pelayanan, melihat mujizat yang Yesus lakukan, melihat Lazarus dibangkitkan dari kematian, melihat air diubah menjadi anggur, melihat orang yang 38 tahun lumpuh dan kemudian sembuh, ya. Mereka adalah saksi mata, saksi sejarah. Saya baca dari kisah mereka, Kisah Para Rasul pasal 2, judulnya adalah Pentakosta. Pentakosta itu adalah hari ke-50 di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru. Setelah kebangkitan Yesus, hari ke-50 itu adalah hari Pentakosta. Ya. Jadi saya minta maaf kalau misalkan komen-komennya menghasut, ya, saya mah nggak apa-apa, ya, tapi ini forumnya adalah doa, kasihan buat teman-teman. Jadi kalau komennya menghasut, menghina, saya minta maaf, untuk saya sembunyikan, ya. Saya baca, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya semua ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita melihat hal-hal yang pertama di sini adalah bahwa
pencurahan Roh Kudus itu